Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengajarkan kita dulu ya. Gita, Danu, Dani, Rita, Sinta, Cahya. Oke, ternyata hadir semua ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, mata pelajaran yang pertama itu kita bakal belajar IPAS. IPAS itu adalah gabungan dari IPA dan IPS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, kalau zaman dulu ya IPA, IPS, IPS. Nah, kalau sekarang digabungin ya. Oke, buka buku temanya halaman 101. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, coba sekali lagi diulangi ya. Dan apa sumber daya alam itu? Kan nggak takut, makanya jangan ribut ya. Tolong didengarin Ibu menjelaskan. Nah, sumber daya alam itu tadi adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan dan dipergunakan oleh manusia. Nah, sumber daya alam itu juga terbagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ada yang tahu? Oke, dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang bisa digunakan dan bisa diolah kembali. Oke, nah tepuk tangan dulu. Oke, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada yang tahu? Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak bisa digunakan kembali. Oke, nah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada contohnya bentar ya. Nah, ini sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti air, angin, lalu matahari, tumbuhan, dan hewan. Nah, hewan ini bisa diperbarui gitu. Misalnya kalau buat makanan seperti rendang, nah kan sebentar lagi nih mau Idul Adha nih, bakalan ada besar-besaran potong sapi atau kerbau. Nah, kalian bisa buat seperti rendang atau dendeng atau bisa buat sate bareng keluarga gitu ya kan. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya itu seperti batu bara, lalu besi, emas, gas alam, lalu nikel. Nah, dan minyak bumi. Nah, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi ada yang belum mengerti dengan penjelasan yang Ibu jelasin tadi atau ada yang ingin bertanya sebelum Ibu melanjutkan ke yang selanjutnya? Oke, nggak ada yang bertanya. Nah, Ibu akan ngasih soal buat anak-anak Ibu. Nah, soalnya itu tidak susah gitu. Ini masing-masing jangan berkelompok ya. Kalian kerjanya harus masing-masing. Kerjain di rumah dia itu hanya mengisi manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini misalnya itu manfaatnya apa nih? Matahari untuk sehari-hari, untuk mengeringkan pakaian saat dijemur gitu. Nah, itu juga bisa ya. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, jangan malu-malu untuk bertanya.
Malu bertanya sesat tidak? Oke, yang ingin bertanya, ayo. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Nah, selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Nah, Ibu bakal ngasih sedikit materi sebelum nanti Ibu ada tugas. Nah, pelajaran kita itu tentang energi listrik. Ada yang tahu nggak sih apa itu energi listrik? Coba, ada yang tahu tidak? Oke, nggak ada yang tahu ya. Oke, Ibu akan menjelaskan energi listrik itu adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor atau ion dalam zat cair atau gas. Nah, energi listrik ini energi yang paling utama untuk kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau nggak ada energi listrik, air nggak bisa hidup, lampu nggak bisa hidup. Lalu ya untuk kalian yang mau udah punya HP gitu mau ngecas jadi nggak bisa gitu. Jadi benar-benar sumber utama kehidupan manusia itu untuk energi listrik. Nah, ada yang ingin bertanya tentang sumber energi listrik? Jika ada yang ingin bertanya tentang energi listrik, silahkan bertanya. Tolong suaranya jangan ribut ya. Kalau guru lagi menjelaskan itu harap didengar. Ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada sepertinya ya. Ibu akan kasih pertanyaan satu. Oke, pertanyaannya itu tentang apa sih manfaat dari sumber energi listrik tadi? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Oke, Danu. Ya, benar. Sumber energi listrik itu memang bermanfaat. Nah, manfaatnya itu ya tadi kan kalau misalnya kalian mau mandi itu air nggak ada. Jadi kan harus hidupin listrik dulu kan. Kalau nggak ada listrik ya nggak bisa mandi dong. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan ngasih tugas ke anak-anak Ibu. Tugasnya itu berkelompok. Satu kelompok itu 2 orang. Nah, kalian itu membuat kincir angin dari kertas origami. Contohnya tuh kayak gini. Kalau ini kincir air, nah itu tadi kan kalau misalnya nggak ada listrik, si kincir airnya ini tadi nggak bisa hidup. Nah, Ibu ini kalian buat kincir angin dari kertas origami dan dikumpulkan besok. Jadi tugasnya ada 2 ya. Besok dikumpulin pagi ke Ibu sebelum kita masuk, dikumpulin dulu supaya biar Ibu bisa tahu siapa yang udah ngerjain atau belum yang ngerjain gitu. Oke? Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri kelas hari ini, jika ada yang ingin bertanya tentang IPA tadi atau bahasa Indonesia tadi, silakan bertanya sekarang sebelum ditutup. Baik, tidak ada yang ingin bertanya sepertinya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin kita semua nyanyi dulu. Ayo berdiri. Oke, kita nyanyi naik-naik ke puncak gunung ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Oke. Baiklah, Ibu tutup kelas hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.